Saudara, polisi menutup penyelidikan tewasnya ibu rumah tangga yang ditemukan di kamar indekos di Makassar. Polisi ternyata tidak menemukan adanya tindak pidana yang terjadi dari peristiwa tersebut. Ditutupnya penyelidikan ini usai diperiksanya suami dari ibu rumah tangga yang ditemukan meninggal dunia di dalam kamar di indekos bersama dengan anaknya di Jalan Bontonompo, Kecamatan Tamalate, Makassar. Polrestabes Makassar tidak menemukan adanya tindak pidana, baik tindak pidana dalam kematian murni beberapa waktu lalu. Hasil ini didapatkan saat tim lapor tidak mendapatkan adanya kekerasan ataupun kejanggalan dalam kematian murni ibu rumah tangga yang berusia 39 tahun tersebut. Dan untuk informasi terkini, kita segera tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Narundana Lubis di Makassar. Selamat malam Narundana. Penyelidikan sudah ditutup setelah sang suami diperiksa. Lalu apa hasil pemeriksaan pihak kepolisian terhadap sang suami? Selamat malam Yasir, terkait dengan kasus ditemukannya seorang wanita berusia 39 tahun yang ditemukan tewas dan sudah dalam kondisi membusuk dan kondisinya juga cukup mengharukan karena ditemukan dalam kondisi dipeluk oleh sang anak yang masih berusia balita 2 tahun. Ini memang kasusnya sudah ditutup oleh Polrestabes Makassar. Setelah sebelumnya beberapa hari yang lalu pihak Polrestabes Makassar telah melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap beberapa saksi. Saksi-saksi yang dipanggil ini adalah para tetangga dan juga pemilik indekos yang orang pertama kali yang menemukan jenazah dari Marni ini. Dan setelah memeriksa saksi-saksi tersebut tadi, lalu kemudian polisi memanggil sang suami yang mana diketahui bahwa sang suami dan almarhumah Marni ini telah berpisah sebelum akhirnya sang istri Marni ditemukan dalam kondisi tewas di dalam sebuah kamar indekos di Kecamatan Tamalate. Dan sejak 2 hari lalu pemeriksaan dilakukan, penyelidikan dilakukan terhadap suami Marni ini, namun dari hasil pemeriksaan polisi di Reserse Kriminal Polrestabes Makassar bahwasanya tidak ada unsur pidana yang dilakukan oleh sang suami dari Marni ini, dan hal ini juga didukung dari hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik yang tidak menemukan tanda-tanda kekerasan atau luka-luka traumatik dalam kondisi jenazah Marni. Untuk lebih jelasnya, saudara, saya hadirkan petikan wawancara kami bersama dengan Kepala Reserse Kriminal Polrestabes Makassar AKBP Indrat Moko. Kemarin kita sudah lakukan pemeriksaan terhadap suami dari korban. Intinya ya bahwa yang bersangkutan memang ada permasalahan keluarga dan sudah beberapa bulan terakhir ini pisah tinggal tidak tinggal satu rumah. Komunikasi tetap terjalin melalui komunikasi handphone, baik itu video call maupun telepon, komunikasi baik dengan istri maupun dengan anak. Status masih suami istri. Terus kemudian kemarin kita lakukan olah TKP ulang dan hasil olah TKP ulang tersebut tetap kurang lebih sama, bahwa tidak ditemukan adanya kerusakan baik itu di pintu masuk, jendela maupun di dalam ruangan, lemari dan lain sebagainya. Kemudian juga benda-benda berharga milik korban memang masih ada, kita temukan handphone, dompet, uang, perhiasan dan lain sebagainya. Tidak ada yang hilang dan tidak juga ditemukan benda-benda yang mencurigakan seperti makanan yang dimakan terakhir. Sudah kita lakukan pemeriksaan, memang tidak ada apa-apa. Terus kemudian benda-benda tajam dan lain sebagainya tidak ada ditemukan di lokasi. Ya, meskipun pemeriksaan dan penyelidikan terhadap saksi-saksi yang telah dipanggil atau dengan kata lain kasusnya telah ditutup, namun tidak menutup kemungkinan bahwa di kemudian hari kasus ini kemudian berkembang lagi jika ada saksi-saksi baru yang melapor terkait dengan kasus dari kematian Marni ini. Yasir. Kemudian Narundana, yang juga menjadi sorotan adalah kondisi dari sang balita. Informasi terakhir, balita tersebut sempat mengalami demam. Ada update terbaru terkait dengan kondisi balita tersebut?
Yasir, balita EA yang berusia 2 tahun atau anak kandung dari Marni yang tewas ditemukan di kamar indekosnya, ini sejak pertama kali ia ditemukan memeluk ibunya, ia memang langsung dirawat di rumah sakit Bayangkara untuk memulihkan kondisinya baik fisik secara fisik maupun juga psikis. Kemarin kami mendapat kabar bahwa sang anak EA ini kondisinya menurun atau drop begitu, namun telah mendapatkan perawatan dengan dimasukkan cairan infus untuk menurunkan demamnya. Dan informasi yang kami dapatkan terakhir tadi dari tim dokter yang menangani balita EA ini, yaitu Dr. Ham Franciscus, salah satu psikiater juga di Rumah Sakit Bayangkara, bahwasanya bayi EA kondisi demamnya ini telah turun, namun ia masih terus diberikan cairan infus dan terus dirawat di salah satu kamar rawat inap yang ada di Rumah Sakit Bayangkara. Dan untuk kondisi psikisnya sendiri ini masih terus diperiksa secara berkala, dan tim dokter belum bisa memastikan kapan bayi atau balita EA ini bisa keluar atau pulang dari Rumah Sakit Bayangkara karena masih menunggu perkembangan dari evaluasi kondisi psikisnya. Pihak tim dokter yang menangani kondisi psikis dari balita EA ini masih terus berkonsultasi dengan pihak keluarga bagaimana ke depannya terkait dengan pemeriksaan atau pemeliharaan kondisi dari psikis balita EA ini. Karena balita EA tentu setelah ditinggal ibunya, maka satu-satunya orang tua yang akan menjaganya adalah sang ayah, sementara sang ayah adalah seseorang yang bekerja begitu. Jadi itu yang menjadi perhatian dari tim dokter terhadap concern mereka terkait dengan kondisi psikis dari balita EA. Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Narundana Lubis atas informasinya dari Makassar.